Podcast internal gaya arisan kemarin itu menunjukkan bahwa ya pihak pengurus UGM itu pengecut ya. Pengecut, tidak berani keluar padahal universitas harusnya menjangkau. Ya kan? Overreach, menjangkau. Berani gitu. dibantah. Bukan berada di pagarnya yang mewah itu, gedungnya yang megah itu nanti ribut-ribut. Dikorek lagi masa lalunya pernah melakukan tindakan melawan hukum terkait BPS suaminya atau keluarganya, BPR ya, BPR Tripilar yang gagal bayar 29 miliar kepada pelanggannya. Ada data lainnya? Ada 29 miliar. Berarti kan tata kelola yang buruk di situ sampai gagal bayar 29 miliar. Itu milik siapa, Bang? Milik suaminya atau keluarganya. Dari Ibu apa Amelia? Iya, begitu loh. Itu sudah putusan pengadilan? Sudah. BPR Tripilar gagal bayar 29 miliar. Klen. Oh, ini saya di sini. Bapak sebelah kiri, bapak-bapak sebelah kanan. Ya, Halo, Bu. bapak-bapak sebelah kanan. Aksi tanggal 8. Siap, siap. Mas Roy tengah. Ayo, Bang, tengah, Bang. Ayo, dulu. Status pakai iPhone dah, ambil gambar buat Iya. itu. Kita kan aktornya. Mas Galeh, Mas Galeh. Ayo, ayo. Tengah. Dipegang Mas Roy. Solo. Bang Rismon. Tengah. Lapor tengah. Mas Taufik pinggir. Mas Taufan pinggir. Satu. Oke, sebentar. Masih ada peserta? Yuk. Yang penting satu tangan dah. Minimal. Tiga. Hitungnya apa tiga? Yang satu, dua. Gini. Ada lagi. Oke, yuk. Ada lagi penumpang. Mas Galeh nggak ikut sekalian, Mas Galeh. 46. Oke, kasih. Ya. Oke. Alumni bersatu suarakan kejujuran. Yo. Alumni bersatu suarakan kejujuran. Sebentar. Mas Bohir nggak ikut. Mas Bohir. 1, 2, 3. Alumni bersatu suarakan kejujuran. Merdeka. Merdeka. Ulangi yuk. Masih ada kamera? Yuk. Bentar, masih lagi. Tahan dulu kamera, Kamera tahan dulu. Photoshop ya, fotonya di Bu, mana sini, Bu? 93. Cendol. Oke, foto dulu. Habis itu video. Ngepal semangat juang. Ayo. Oke, Videonya dari foto siap. 1. Ya, video. Siap, 3, 2, 1. Alumni bersatu, suarakan kejujuran. Merdeka. Siap. Siap. jadi citizen lotion. Betul. Foto kita. 1, 2, 3. Ikut. Lagi. Ikut ya. 1, 2, 3. Pak, seakan-akan menyerahkan buku dong. Seakan-akan doang. Ngapain diserahin bukunya ke gua? Jadi Biar kayak Jokowi. selaku YouTuber calon tersangka, Kenal lagi gua. selaku YouTuber pertama yang melakukan live streaming langsung dari UC. Nah, ini Mas Michael memegang kehormatan, memegang buku. Ya. Oh iya. OOWI. Okui. Semoga bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Oke. Ya. Kami berdua. Kalau yang fotoan kayak tadi jadi tersangka loh, Bang. Begini. Ini eksklusif ya, langsung dari depan Tulisan tulisan Universitas Gajah Mada. Kami berdua yang saat ini sedang
melakukan gugatan citizen lawsuit. Ya itu. Apa itu citizen Nah, lawsuit, Pak? Citizen lawsuit itu adalah gugatan warga negara kepada institusi negara. Ya, siapa saja mereka? Ada Polri, kemudian ada UGM. Nah, oke, tunggu kabar berikutnya teman-teman di mana saja berada. Merdeka. Merdeka. Ya. Oke, Mas. Oke. Nah, ini yang sedang rame juga soal podcastnya Ova Amelia atau Rektor UGM nih, Bang. Sepertinya masyarakat mengasumsikan podcastnya UGM itu menyambut soal peluncuran buku Abang soal Jokowi White Paper. Sebenarnya dari podcast itu Abang sudah tonton pastinya ya? Ya, sudah. Sudah. Itu gimana Abang menyikapinya kalau memang ada asumsi masyarakat yang mengatakan podcast UGM ini jawaban dari Rismon CS untuk menanggapi bukunya Jokowi White Paper? Iya, Jokowi's White Paper itu kan pertama berdasarkan bukti yang ditampilkan oleh Dirtipidum sendiri, ya kan? Terkait transkrip nilai atau transkrip akademik Jokowi yang tanpa ada tanda tangan. Oke. Dekan, pembantu dekan. Ya kalau itu mau dipertentangkan ya silahkan. Berarti UGM katanya menyerahkan bukti itu yang ada berkas-berkas akademik Joko Widodo itu disita oleh kepolisian. Nah itulah yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Masa Dirtipidum mengarang? Ya kan berarti itu yang ada di tangan oleh Bareskrim atau Polda Metro Jaya, berarti itu yang ditampilkan as it is, yang disita dari UGM. Nah pertanyaannya ya UGM sendiri yang harusnya menjawab kenapa transkrip akademik seperti itu dianggap sah dan otentik, ya kan? Harusnya kan kalau ada bukti otentik maka ada otoritas yang memverifikasi, mensahkan gitu loh. Kenapa nggak ada? Dan tulisan tangan nilainya juga tulisan tangan. Jadi kalian sendiri yang berdebat artinya antara UGM dengan Bareskrim yang menunjukkan bukti itu di layar itu, dan terus yang menyanggah siapa ya? Kalian sendiri menyanggah gitu loh kan? UGM sendiri yang membantah itu ya bukti yang ditampilkan oleh Dirtipidum kan jelas bahwa tidak ada tanda tangan, berarti ya tidak sah gitu loh. Dan di transkrip nilai itu tidak ada nilai KKN itu nilai skripsi gitu loh, nilai skripsi nggak ada Dari yang ditampilkan Bareskrim itu ya? iya yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu ya 22 Mei 2025 yang lalu. Jadi kan publik kan melihat semua. Jadi kalau statement tetapi tidak tidak sesuai dengan yang ditampilkan di depan publik, ya orang percaya kemana? Iya. Perkataan tanpa bukti atau bukti yang disajikan oleh Dirtipidum itu. Oke. Begitu juga dengan lembar pengesahan penguji skripsi. Dirtipidum itu kan nggak menampilkan cuma lembar pengesahan pembimbing dan dekan kan, tidak ada lembar pengesahan penguji. Itu nggak bisa dijawab. Karena apa? Karena podcast itu kayak semacam podcast arisan internal UGM, ya kan? Podcast arisan internal UGM, mereka yang bertanya, mereka yang menjawab. Saya melihat juga dari beberapa komen ya Bang, UGM ini dinilai kan sebagai lembaga pendidikan, harusnya memang akademis. Nah akademis itu harus bisa didebat. Kalau akademis itu harus bisa didiskusikan atau harus bisa menjadikan perbincangan untuk mengedukasi. Tetapi kalau melihat dari beberapa media, seringkali diskusi publik itu meskipun UGM sudah diundang untuk hadir memberikan keterangan dari sebuah diskusi media, UGM selalu Menghindar. bisa dikatakan seperti itu. Iya, kemarin bahkan pada saat Pak Rosuryo hadir di studio itu, ada kemarin ya saya tonton, pihak Kompas TV sudah menghubungi pihak UGM gitu loh. Artinya apa? Pihak UGM sudah memberikan tempat ya diskusi dengan Pak Rosuryo, tetapi dia selalu menghindar. Kenapa? Menghindar dan tidak artinya Zoom atau apa ya kalau sibuk gitu. Padahal kan rektornya biasa ada di Jakarta. Oh ya. Kemarin waktu pertama kali kita datang 15 April 2005 katanya rektor UGM ada di Jakarta. Berarti kan sering kali dinas kerja ke kementerian kan harusnya. Ya sempatkan hadir gitu loh. Jangan menghindar, apalagi opini internal yang ditanya
baik penanya maupun penjawab itu dari UGM. Karena apa yang kita tanyakan itu bukan milik UGM saja, tetapi milik Indonesia. Ijazah Joko Widodo itu sudah milik Indonesia, milik publik, bukan lagi milik UGM. Nah, UGM harusnya berkepentingan untuk menjelaskan secara rinci, ya, meskipun tidak eksplisit menunjukkan buktinya itu secara apa ya eksplisit, tetapi menjelaskan secara rinci kan bisa. Ya kan, bisa misalnya menjawab kenapa lembar pengesahan skripsi itu tidak ada. Kalau jawabannya adalah seperti jawaban yang ahli itu, ada ratusan skripsi seperti punya Joko Widodo, berarti betapa cerobohnya UGM bisa lulus skripsinya tanpa lembar pengesahan penguji. Sementara universitas swasta saja di Jogja yang tidak dikenal publik itu ketat, tanda tangan penguji harus ada, tanda tangan dekan atau otoritas yang lain ada gitu loh. Kenapa UGM seceroboh itu kalau benar ratusan skripsi semacam itu? Kan justru membuka aibnya. Jangan karena menyeragamkan itu ya punyanya Joko Widodo yang tidak ada lembar pengesahan penguji itu deskripsinya, yang lain juga disamaratakan. Itu kan kalau nanti di pengadilan harus kita tanyakan itu. Karena begini, UGM kan banyak ahli ya. Lembar pengesahan pembimbing dan ada tanda tangan dekan di skripsi Joko Widodo itu kenapa nggak kalian simpulkan, kalian analisa? Oh, secara usia kertas tahun sekian, secara teknologi tahun sekian, gitu loh. Kan mereka banyak sekali ahli di UGM, kenapa nggak melibatkan ahli-ahli di Fakultas Teknik UGM, gitu loh. Kenapa menjawabnya, ya? Kenapa itu justru nggak dijawab sama sekali, gitu loh. Jadi tidak ada diskusi ilmiahnya ya? Nggak ada parameter-parameter ilmiahnya sama sekali. Orang dipaksa percaya, tetapi statement atau narasi tanpa data itu justru dibantah dengan sendirinya oleh bukti yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Ya, kalau nggak ditampilkan oleh Dirtipidum terkait registrasi Joko Widodo pada tahun akademik 1980-1981 dan registrasi tahun akademik 1981-1982 bahwa Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda, kalau nggak ditampilkan itu, saya yakin UGM menutupi itu. Selama ini kan nggak ada penjelasan. Setelah ditampilkan di Dirtipidum, baru mereka sekarang bercerita bahwa Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda. Nah, bagaimana ceritanya Joko Widodo sebagai sarjana muda menjadi sarjana? Gitu loh. Itu yang perlu diterangkan kepada publik. Informasi yang tidak ada di publik. Itu kan missing link, makanya ya kan, missing link. Kenapa transkrip nilai itu kosong melompong untuk KKN apanya, daftar mata kuliah pilihannya, sementara yang kami punyai sebagai pembanding itu lengkap semua. Nilainya Buku itu, Bang. Iya kan, yang ada yang mengirim ke Bukti dan Pak Roy yang lulus tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan, itu formatnya baku. Setiap mata kuliah nilainya diketik manual, dan ada diketik juga mata kuliah pilihan yang diambil, lalu distempel dan ditandatangani mereka yang otoritas seperti dekan dan pembantu dekan 1. Itu kan nggak bisa dijawab sama mereka, tetapi publik dipaksa percaya. Makanya saya bilang ini sebagai sanggahan saja, sanggahan naratif terhadap buku yang akan kita grand launching tanggal 29 Agustus ini, tahun ini, bulan ini juga, gitu loh. Ini seperti bantahan naratif saja yang tidak based on data, gitu loh. Di buku itu saya sudah melihat beberapa isinya ya Bang, tetapi saya ingin menegaskan Bang, di dalam buku itu ada nggak sih profil UGM yang diulas, atau pejabat-pejabat UGM itu yang saat ini Abang mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi dari UGM, ada nggak profil pejabat yang diulas di buku itu Bang? Nggak ada. Jadi lebih kepada akar masalah permulaannya dibahas oleh Pak Roy Suryo, di mana pada saat seminar apa gitu di UII, ya Pak Jokowi mengatakan IPK-nya kurang dari 2 lulusnya, kan? Terus berkaitan dengan bantahan dari Pak Kasmujo sendiri, kan gitu. Itu kan bagaimana mungkin mereka tidak menjelaskan. Makanya saya bilang ketika podcast internal yang bergaya arisan tersebut, karena sesama mereka ya kan tidak ada diundang wartawan atau jurnalis pihak luar. Itu gitu. ibaratnya kayak Pak Jokowi menunjukkan ijazah ke wartawan tapi nggak boleh difoto. Iya, nggak boleh difoto. Itu Gitu. ibaratnya menyatakan pendapat, Iya. menyatakan informasi tapi tidak membawa dokumen. Iya, gitu loh. Kan nggak dibahas juga misalnya bantahan Pak Kasmujo misalnya. Orangnya sendiri loh yang membantah. Dan jawaban bantahannya Pak Kasmujo kepada saya sama dengan bantahan Pak Kasmujo kepada jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia. Jadi kan sudah kepada 2 orang bantahan itu diberikan. Nah, pertanyaannya, katanya Pak Dekan itu, Dr. Sigit Sunarta,
ya mengatakan kami punya berkas bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, gitu loh. Nah sekarang kalau orangnya sendiri membantah, mana yang kita percaya? Bantahannya orang sendiri atau berkas yang dikatakan oleh Dr. Sigit Sunarta? Apakah berkas tersebut adalah hasil reproduksi? Gitu loh, ya kan? Dan kenapa dialog pada tahun 2017 antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo dalam proses pembimbingan skripsi itu baru dibantah tahun 2025 setelah ribut-ribut lagi kita bahas ini, gitu. Setelah buku Jokowi White Paper ini akan launching. Iya, sebelum launching lah. Setelah kita ke Ketoyan, ya kan, ke rumahnya Pak Kasmujo dengan Sentana TV YouTube channel. Kenapa itu baru dibantah? Ketika ada bantahan dari Pak Kasmujo, itu loh, butuh 8 tahun. Padahal dalam dialog tersebut jelas di situ Joko Widodo berbohong kepada rakyat Indonesia. Kenapa saat itu UGM tidak memberikan klarifikasi? Iya, tidak memberikan klarifikasi langsung bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi Joko Widodo, karena sesuai tertera di skripsinya adalah begini, gitu loh ya, Profesor Dr. Ahmad Sumitro misalnya saat itu. Ini kan nggak semua dibiarkan liar. Setelah kita dapatkan bantahan dari Pak Kasmujo, baru ribut mereka, ya kan, mencocok-cocokkan, gitu loh. Kan kacau kalau sistem administrasi semacam ini, ya kan. Oleh karena itu ya publik ya udah terlanjur nggak percaya, apalagi podcast arisan internal tersebut ya bergaya kayak scripted gitu, ada skripnya, terus saya lihat ada pemotongan di sana sini, saya lihat diulang-ulang gitu ya kan, artinya kayaknya pengambilan gambarnya atau videonya itu berulang-ulang gitu loh, perlu latihan di situ. Kenapa nggak live? Kenapa nggak ada orang luar? Kenapa nggak berani datang ke Kompas TV atau iNews atau yang lainnya? Jelaskan pada dunia. Kalian bertanggung jawab loh, karena apa? Presiden 2 periode ini mengaku dari institusi kalian, gitu loh, yaitu Fakultas Kehutanan UGM. Kecuali Joko Widodo ini cuma gubernur atau bupati, mungkin nggak akan seheboh ini masalah ini kan. Oke. Jadi memang dari podcast tersebut memang saya pun membaca komen-komen video di bawahnya itu ya banyak yang komplain kenapa UGM sebagai lembaga akademis ini tidak berani tampil ke publik, kenapa hanya berani di podcastnya sendiri, bahkan tidak mengundang kontra naratifnya untuk memberikan argumen bantahan. Kenapa seolah-olah yang dibilang akademis ini tapi terlalu eksklusif gitu sendiri. Teman-teman yang belum melihat videonya, bukan saya untuk mereferensikan, tetapi teman-teman bisa menilai sendiri dari video itu. Teman-teman bisa scroll untuk melihat komen-komennya. Itu jelas komen-komennya real user, akun-akun yang dimiliki oleh orang, bukan komen-komen bot gitu. Jadi itu komen-komennya juga kalimatnya beragam, tidak ada kesamaan gitu. Jadi memang natural, itu semua yang komen adalah user asli pemilik YouTube gitu, bukan bot lah istilahnya. Terus Bang, setelah buku ini rencana atau ditargetnya itu kan launching di 29 Agustus ini ya Bang ya? Itu kira-kira kesiapannya seperti apa ini Bang? Oke, sebelum kita ke buku ada lagi lah, bahas lagi ya penjelasan internal UGM kepada internal UGM yang lain ya kan. Nah, mereka juga tidak menjelaskan bagaimana Dirtipidum menerangkan tahun KKN Joko Widodo 1983 dan direvisi oleh Joko Widodo sendiri, dibantah oleh Joko Widodo sendiri 1985 awal. Itu kan apa ya? Kalau sudah based on data ya, harusnya kan Dirtipidum tidak boleh salah tahun KKN. Karena apa? KKN itu syarat mutlak gitu loh. Harus ada bukti proses akademik terkait KKN-nya. Nah sekarang kok bisa salah tahun 1983? Yang benar yang mana? 1983 atau 1985? Karena pada tanggal 15 April 2025 di Fakultas Kehutanan di ruang 109 sudah kita tanyakan itu, dan Profesor Wonding sendiri menjawab sedang kami cari data KKN-nya Joko Widodo. Jadi kan publik dengan inkonsistensi ini ya, yang diproduksi oleh Joko Widodo sendiri, yang diproduksi oleh Dirtipidum itu sendiri, itu kan membuat rakyat ragu gitu loh. Tapi Abang setelah menyaksikan video podcast UGM itu, apa UGM itu memberikan keterangan ulang soal
tahun KKN Jokowi? Nggak ada. Nah, dia ada dekan saat itu ya kan. Dekan saat ini Dr. Sigit Sunarta mengatakan pada saat dia di BAP di Polda, ya Polda Metro Jaya, dia katanya bertemu dengan 2 orang yang mengaku teman KKN Joko Widodo, gitu loh. Jadi kan seorang dokter tidak bisa begitu saja menerima pengakuan 2 orang yang mengaku teman KKN Joko Widodo kan. Harusnya kan dia balik lagi ke berkas. Apakah ada laporan KKN Joko Widodo tahun 1985 itu, gitu loh. Atau dia berangkat sendiri ke Ketoyan, gitu loh. Kalian punya institusi, benar nggak di Ketoyan itu? Verifikasi, benar nggak? Ada seseorang bernama Joko Widodo, siapa saja saksinya? Kan yang kita temukan kemarin di Ketoyan, ya, Cuma ada tidak bisa seorang ditayangkan live ya, Bang, ya? Saya nggak bisa ditayangkan, beliau Karena tidak mau, tidak sekdesnya tidak bersedia untuk di Sekdesnya saat itu yang kita wawancarai, ya, Pak Carik, mengatakan hanya 1 orang yang mengetahui keberadaan Joko Widodo, ya kan, yaitu Muh Karno kalau nggak salah, anak dari lurah atau kepala desa tahun 1985, dan itu pun yang berinisiatif untuk memberitahukan adalah orang itu sendiri. ya, memberitahu itu berinisiatif untuk memberitahu ke Sekdes atau pihak desa, ya, otoritas desa adalah Bung Karno itu, dan itu pun setelah ribut-ribut kita ke Ketoyan. Jadi dia yang inisiatif, dan itu 1 orang, Cuma 1 narasumber. cuma 1. Masa sih tetangga kepala desa nggak ada yang tahu saat itu? Oh, Pak Ya, Sekdes itu masih runtun tuh ya. Iya. Dari Sekdes, dari kepala desa. Jadi kalau di daerah mungkin masih silsilah Iya. semuanya, masih ada sepupuan mereka. Iya, masih ada. Pak Mukarno ini yang saksi tunggal ini, unus testis nulus testis ini. Kalau satu Ya, saksi, ya itu. bukan saksi. Atau iya. Nah, sana dulu lah, ribut. Nah, terus itu ya kan cuma 1 orang, dan itu inisiatifnya sendiri setelah ribut-ribut. Berarti kan sebelum ribut-ribut ini tidak ada satupun didengar orang bahwa Joko Widodo pernah KKN di Desa Ketoyan. Kenapa mesti setelah ribut-ribut ini? Harusnya ya, kalau seseorang pernah KKN di situ dan jadi presiden, maka mereka syukuran potong kambing paling. Gitu Pasti patungnya Pak Jokowi juga sudah berdiri tegak di kampung itu lah, di desa itu harusnya. heboh. Makanya saya bilang, coba pihak UGM menginvestigasi sendiri. Masa cuma percaya sama kesaksian dari 2 orang yang mengaku teman KKN Jokowi, begitu saja langsung dianggap bahwa itu kebenaran? Ya pergilah kita aja, pergi ke sana, ke Ketoyan kan, mendapati fakta bahwa cuma saksi tunggal, nggak ada siapa-siapa dan tidak ada berkas kecuali berkas tahun 1992 KKN dari Universitas Negeri Surakarta UNS. Jadi nggak ada, bayangkan gitu loh. Kan UGM tentu punya data pada tahun 1985 di kabupaten mana saja itu diselenggarakan KKN itu pasti ada berkas itu, gitu loh. Berkas itu pasti ada di rektorat. Karena apa? Pengiriman mahasiswa secara besar-besaran itu event besar loh dalam sebuah universitas seperti UGM. Tentu ada berkasnya. Pada saat itu rektornya siapa? Misalnya Pak kan yang dari Aceh itu, Pak Teuku Jakob. Nah, berkas-berkas keputusan SK Pak Jakob itu, ya, Teuku Jakob itu kan ada tentunya, gitu loh. Ke kabupaten mana saja disebarkan mahasiswa itu tahun 1985. Bisa nggak kalian investigasi di situ? Bukan berdasarkan kesaksian 2 teman Jokowi yang mengaku KKN bersama Jokowi, kan kacau begini, gitu loh. Ya, masa seorang dokter begitu? Apalagi Dokter Sigit Sunarta ini dulu waktu memberikan klarifikasi dipercetak lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo, dicetak di percetakan Prima, padahal baru berdiri tahun 1986. Di situ saja sudah blunder besar-besaran. Nah, kan seharusnya kan kalau Joko Widodo diterima sebagai sarjana muda, maka pengumuman di koran KR 18 Juli ya, 18 Juli 1950 itu, ya 18 Juli 1980, harusnya kan bukan program sarjana kehutanan, tetapi sarjana muda kehutanan. Jadi itu sendiri kan sudah kontradiktif di antara mereka, ya kan? Gitu loh. Nggak mungkin dia dimasukkan program sarjana kehutanan, dia terdaftar sebagai sarjana muda. Ya, makanya pada saat kita nggak ikut ya, saya ke koran KR itu Ikut 1 kali kan? Ikut ikut ya. Oh, ikut ya.
Sama Mikael Sinaga kalau nggak salah itu. Yang KR yang di belakang itu juga kan masuk ke dalam itu yang sebelumnya katanya gempa. Nah itu kan kita lihat versi elektroniknya, kita curiga kenapa pada saat lembaran awal itu jelas tegas image-nya kan hasil scanningnya. Tetapi khusus untuk pengumuman itu, nama-nama itu penerimaan mahasiswa tiba-tiba blur, kabur. Ada apa? Itu loh. Ya kan manipulasi semacam ini kan sudah biasa dilakukan kepolisian. Kasus Jessica Wongso juga seperti itu. Video yang jelas, tegas dikabur-kaburkan pakai software gratis Iretsoft dan free make oleh Muhammad Noel Asar. Kapoldanya saat itu Tito Karnavian, Dirkrimumnya Krisnamurti. Jadi mereka udah terbiasa memanipulasi barang bukti itu di dulu polisian ini. Oke, Ya wajar kita curiga. Kita kembali lagi ke podcast UGM. Saya melihat ini juga UGM sepertinya sangat gagal meyakinkan publik kalau Jokowi itu lulusan daripada Universitas UGM itu sendiri. Karena pernyataan itu meskipun sudah berulang-ulang katakan dari tahun-tahun sebelumnya, sampai saat ini publik pun masih meragukan pernyataan itu. Maka dibuatlah podcast yang terbaru kemarin. Di Ya kan Agustus ini. penjelasan dari Dr. Sigit Sunarta kemarin kan bahwa ya Joko Widodo memiliki total SKS 120 SKS untuk sarjana muda Ya. dan 40 tambahan untuk mencapai sarjana penuh. Tetapi yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu ada angka 122, nggak ada angka 120 gitu loh. Tidak ada penambahan SKS. Ya bagaimana mungkin kan di situ tertulis 122 bukan 120. Dari mana angka 120 SKS tersebut? Kurang teliti dia gitu loh. Cara pelok-peloknya gitu ya kan. Banyak tikungan. Banyak tikungan gitu loh. Nggak teliti. Yang ditampilkan di Tipinum 122 SKS bukan 120 gitu loh. Itu kan hilang lagi slip of tongue. Pokoknya bersembunyi di slip of tongue aja. Tapi kalau mereka Jokowi melaporkan kita dengan 9 pasal berlapis, nggak berlaku slip of tongue itu. Hanya berlaku untuk pihak Jokowi dan pihak UGM aja. Slip of tongue gitu ya kan. Gitu bro. Boleh kita masuk ke soal penyidikan nih Bang? Belum. Tentang ada lagi yang perlu ditanyakan. Coba pemirsa. Apa Tentang pertanyaannya? podcast arisan internal UGM itu. Nih Bang, kita coba buka UGM ya, UGM. UGM menjawab. Saya lebih tertarik melihat komen-komen ya Bang. Banyak ada komentar nih katanya. Itu bagus Komentarnya sampai malam ini sudah 17.000 Bang. Ya. Tapi yang like itu cuma 6.000. Ada apa ini? Sangat jauh. Mereka nggak nge-like video ini, tetapi mereka lebih memilih komentar. kata Uji Jono Jupri, kalau sarjana murni tentunya hafal jurusannya dan hafal dosen pembidiknya. Ya karena Kalau jurusan sarjana ya. Kalau harusnya sarjana itu sarjana murni, ya. Karena kan bertahun-tahun ya. Iya, kalau hanya lulus sarjana muda, maka dia tidak perlu skripsi. Perlu jurusan. Tidak perlu jurusan, digeneralisasi semua karena tidak ada mata kuliah pilihan, ya kan? Begitu, gitu loh. ini kita baca dari komen teratas milik Muhammad Ibnu Sina. Terima kasih UGM, makin yakin kalau memang palsu. Itu yang nge-like komen itu sampai 1.600. Aiman perlu mengundang rektor yang ini. Iya, makanya saya bilang rektor UGM terutama ya, otoritas paling tinggi di UGM, jangan merasa paling benar sehingga ya saya tidak perlu keluar untuk mengungkapkannya. Jangan sok hebat, gitu loh. Anda sendiri dosen biasa nanti setelah nggak jadi rektor UGM pun jadi kembali dosen biasa, gitu loh. Jangan merasa saya masuk apa. Untuk apa saya masuk TV? Memang mereka siapa? Itu aja statementnya dari Sandi, sekretaris UGM itu kan, Andi Sandi itu. Memang kalian siapa? Itu Jangan kalimat sampai itu keluar diulang-ulang. statement itu keluar dari Ova Emilia. Memang kalian siapa? Saya tanya balik, memang kau siapa? Gitu loh. Anda sewaktu-waktu bisa juga dinonaktifkan nggak jadi rektor dan jadi dosen biasa karena UGM itu bukan milikmu, gitu loh. Ya kan? Apalagi nanti ribut-ribut dikorek lagi masa lalunya pernah melakukan tindakan melawan hukum terkait BPS suaminya atau keluarganya, BPR ya, BPR Tripilar yang gagal bayar 29 miliar kepada pelanggannya. Ada data kliennya? Ada 29 miliar. Berarti kan tata kelola yang buruk di situ sampai gagal bayar 29 miliar. Itu milik siapa Bang? Milik suaminya atau keluarganya. Dari Ibu Ova Amelia. Iya, itu loh. Itu sudah putusan pengadilan. Sudah. BPR Tripilar gagal bayar 29 miliar dituntut oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan.
Dan itu dikategorikan tindakan melawan hukum, sudah divonis suruh bayar 29 miliar. Nah, orang yang semacam ini ya, yang sudah pernah melakukan tata kelola yang buruk dan melawan hukum ya terkait dengan keterbukaan transparansi pengelolaan perbankan, kan seharusnya tidak pantas orang semacam ini memimpin Universitas Gadjah Mada karena track recordnya itu gitu loh. Ya, karena orang ini kan dipilih oleh ada kalau nggak salah 3 menteri Majelis Wali Amanat. Majelis Wali Amanat, ketuanya adalah kalau nggak salah Pratikno, terus anggota Majelis Wali Amanat UGM itu Makarim, menteri-menterinya juga, terus ada 3 menteri kalau nggak salah yang lain di anggota Majelis Wali Amanat. Artinya orang ini skor pemilihan itu sangat didukung oleh rejim Jokowi. Korelasi itu ya. Iya gitu loh, makanya dia sangat tertutup sehingga untuk membantah buku Jokowi's White Paper dia merasa atau diperintah oleh Pratikno atau Jokowi atau yang lain itu untuk melakukan podcast arisan internal itu yang tidak boleh orang lain menyaksikan, wartawan nggak diundang untuk untuk cross check ya, cross validasi silang. Jadi mereka ya memperbincangkan di antara mereka dan kita harus percaya. Udahlah, kami sudah mengatakan itu. Buktinya mana? Sudah di polisi, ujung-ujungnya ke polisi. Padahal polisi di Tipidum menampilkan hal-hal yang membuat justru makin janggal. Gitu loh. Ya kan? Dia jangan salahkan publik udah cerdas. Polisi yang ditampilkan polisi juga bersumber dari data UGM gitu loh. Jadi mereka kayak main pingpong ini sekarang, pingpong. Oh, kami nggak bisa ini, nggak ada bukti lagi karena sudah dikasih ke polisi. Pada saat penyerahan itu memangnya nggak difotokopi? Pasti harusnya kan difotokopi gitu loh. Baru bisa lah kalian jelaskan. Ditutup lah misalnya ada tanggal lahirnya atau apa aja kan. Itu loh. Jadi itulah mereka. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau Abang sudah menerbitkan, Bang Risma, Mas Roy, Dr. Tifa sudah menerbitkan Jokowi White Paper, lantas beberapa selang waktu tiba-tiba muncul podcast dari UGM. Sebenarnya harapan Abang itu apa dari setelah menerbitkan buku? Apakah Abang mengharapkan bantahan secara argumen dari UGM secara melalui buku juga atau seperti apa? Iya, lebih bagus kalau dibantah UGM dengan naskah akademiknya ya, berupa buku, ya kan? Tentu hasil penelitian mereka dong, ya kan? Bukan naratif tanpa dasar kayak kemarin dalam sebuah podcast internal seperti itu, ya kan? Yang kata Abang banyak potongannya. Iya, dan banyak edit berulang-ulang mungkin merekamnya seperti gugup gitu, menjelaskan hal-hal yang sebenarnya kalau berdasarkan kebenaran dari berkas akademik yang mereka miliki harusnya tidak segugup itu dan berani keluar untuk mengungkapkannya ke publik dan berjumpa dengan rakyat gitu. Jangan hanya di podcast internal UGM. Karena UGM kan yang membiayai rakyat, keseluruhan rakyat dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kita itu kecewa ya mendengarkan tantangan nggak becus ya dari sekretaris UGM itu, Andi Sandi itu, ya kan? Memang Anda siapa? Gitu loh. Seolah-olah UGM itu tidak dibiayai rakyat, gitu loh. Ya kan? Ada masukan nih dari komentar Pak Ilham Lazuardi. UGM sepertinya harus diperiksa KPK. Iya. Siapa tahu banyak kasus pelanggaran. Iya, jadi bisa jadi KPK harus masuk untuk membuang pengurus-pengurus UGM ini yang tersandera Karena kata banyak proyek, ya kan? Ilham ya, kemarin Pak dosen ada yang diseret KPK pengadaan fiktif KKU. Oh, dosen UGM ya? Apa itu Tersandera nanti bisa- apa? Ada Diperiksa KPK terkait pengadaan fiktif KKU. Nggak tahu. pengadaan fiktif KKU. KKU ini apa Dulu ini? kita sudah dikit. Oh, nanti coba. Iya, sudah pernah saya dengar itu. Iya. Oke, itu dari beberapa komen ya. Oh, iya, coba KPK masuk ke UGM ini. Jangan-jangan sudah jadi sarang penyambung kan? Iya, karena kita lihat jangan-jangan ada proyek mangkrak seperti gedung hitam itu kan nggak jadi-jadi itu. Atas Sudah. nama Tadkiran mengatakan pembersihan UGM adalah solusi. Iya, makanya ganti Rektor Ova Emilia ini dengan orang yang berintegritas. Nggak mungkin orang yang pernah melakukan tindak melawan hukum seperti Ova Emilia ini dalam kasus gagal bayarnya Bank Perkreditan Rakyat Tripilar milik keluarganya ini yang gagal bayar, itu bisa memimpin UGM dengan bersih. Orang ini ya berarti terindikasi pemain, tidak transparan. Dia punya BPR, mengelola uang siapa? Uang klien, uang rakyat kan? Tetapi dia salah kelola. Kalau menurut saya itu udah bagian dari korupsi sebenarnya itu. Sudah pidana itu. Gitu. Karena dia kan membuka BPR, Bank Perkreditan Rakyat, dan rakyat di situ menginvestasikan, menyimpan uangnya.
begitu loh. Berarti kan udah salah kelola, makanya tindakan melawan hukum keputusannya, gitu loh. Jadi kalau orang semacam ini, ya, yang dipakai, yang nggak berintegritas semacam ini dipakai untuk memimpin UGM, ya pantas. Yang pilihan-pilihan Jokowi ini orang-orang bermasalah semua. Kemarin Noel, Immanuel Ebenezer, Sylvester, ya, ini juga terdeteksi Ova Emilia. Jadi orang-orang bermasalah semua. Jangan-jangan yang lainnya juga. Jangan-jangan yang lainnya juga kan. Kemarin juga diperiksa Jaksa Agung itu mantan Menteri Pendidikan itu Makarim. Ya, pengadaan laptop Chrome itu bermasalah juga. Jadi ya pantasan aja dilapel Jokowi presiden pemimpin terkorup number 3 di dunia, nomor 3. Kan kelihatan jadinya skemanya, ya kan? Jadi itulah Ova Emilia, ya. Sebenarnya Anda tidak layak duduk di posisi menjadi rektor UGM, karena pimpinan universitas harusnya mereka yang berintegritas, tidak pernah punya masalah, apalagi salah kelola keuangan bisnis keluarga. Itu kan tercermin, ya. Bisnis keluargamu, milikmu, itu tercermin dari gayamu mengelola keuangan. Bagaimana orang semacam ini dipercaya mengelola keuangan UGM? Banyak kandidat profesor. Iya. Jadi Bang, saya mau coba tanyakan kesimpulannya. Podcast itu tidak bisa membantah buku yang Abang keluarkan, Jokowi White Paper. Podcast internal gaya arisan kemarin itu menunjukkan bahwa ya pihak pengurus UGM itu pengecut, ya. Pengecut, tidak berani keluar, padahal universitas harusnya menjangkau, ya kan? Overreach, menjangkau, Berani dibantah. bukan berada di pagarnya yang mewah itu, gedungnya yang megah itu, ya, tidak berani berdebat. Padahal harusnya berargumen dan counter argumen itu menjadi budaya di sebuah universitas, gitu loh. Untuk mencari kebenaran harusnya bukan searah monolog, tetapi kan kemarin itu dialog, monolog. Ya. Sesama mereka hafalan, terus nanti dipotong-potong mana yang paling mantap. Ini jangan, jawaban ini jangan ditampilkan, ya kan? Penggalan-penggalan disusun menjadi video. Ya, betul. Ya tentu saja banyak penggalan lain yang menurut dia, wah ini berbahaya kalau ditampilkan, potong. Kayak kita video editor, ya kan? Betul. Nggak usah lah, kecuali live, ya kan? Jadi itu menunjukkan kepengecutan, ya, rasa takut dari UGM, ya, tidak berani keluar, dan ini menjadi bahan jatermul. Ya kan UGM sudah menyatakan. Ya kalau UGM sudah menyatakan tetapi bukti material kontradiktif dengan pernyataan itu, kau percaya siapa? Oleh karena itu harusnya UGM, ya, secara mandiri membentuk, kalau benar kalian di posisi yang benar, buat task force, ya, unit atau apa namanya, task force, tim, ya, tim kerja untuk menginvestigasi ini, bahkan sampai KKN-nya Jokowi. Semua, tetapi secara objektif, dan melakukan pengujian terhadap lembar pengesahan penguji Joko Widodo yang tidak ada deskripsinya. Undang ahli-ahli independen. Kalian harus terbuka, gitu loh. Sepertinya efeknya karena Abang menganggap podcast itu tidak menjawab buku dari Jokowi White Paper, sepertinya order PO pemesanan buku ini akan meledak nih, Bang. Iya, order PO pasti akan meledak. Dan di description di kanal YouTube Bali Academy sudah ada. Bukan di deskripsi video ya, tapi di YouTube Bali Academy ada deskripsinya. Nah, di situ sudah saya cantumkan kontak resmi dan nomor rekeningnya harus satu, nomor rekening mandiri atas nama Rohma apa? Gitu. Oke, Bang, ini ada request pertanyaan, Bang. Tanyakan ke Bang Rismon gimana tanggapan dengan Profesor Ova Emilia yang tersandra kasus 29 miliar. Benar kan? Kan bisa di Google. Tinggal ketik aja Ova Emilia 29 miliar. Langsung keluar beritanya, ada dari CNN, Kompas, dan lainnya. Gitu loh. Orang ini sudah diputuskan melakukan tindakan melawan hukum. Salah kelola bank pekreditan rakyat Tripilar milik suaminya atau keluarganya. Ya kan jelas sudah, gitu loh. Orang ini nggak layak sebenarnya integritasnya untuk didengar, untuk mewakili UGM, gitu loh. Ya, makanya sepanjang dia nggak berani keluar, untuk berani, ya, misalnya berdiskusi dengan Mas Roy Suryo atau saya atau siapapun di acara yang netral, di zona netral, bukan di UGM,
Maka selama itu juga publik nggak bakal percaya. Mana mungkin percaya podcast internal yang sudah diedit-edit, dipotong-potong seperti itu. Udah gitu, baik penanya maupun penjawab sesama mereka. Ini kan bukan akademik berarti prosesnya. Ya, padahal sebuah universitas harusnya terbuka, lakukan konvers di situ bisa bertanya. Siapa yang mempertanyakan diundang juga. Misalnya kami diundang juga konvers kapan di UGM gitu. Ini kan enggak. Jadi orang dengan ketertutupan dan kepengecutan UGM semacam ini ya semakin menegaskan isi dari buku Jokowi's White Paper itu menemukan kebenarannya. Gitu Dan aja. tidak terbantahkan saat ini ya Bang ya. Ya kan lawan aja kalau memang bisa dibantah. Oke. UGM kan punya banyak ahli gitu, ya kan? Oke. Harusnya kan seperti itu, bro. Ada Ya. lagi Bang perihal podcast itu Bang. Oke, lanjut dah. Cukup tentang podcast itu. Kita masuk ke update terbaru soal penyidikan Abang nih. Kemarin itu di hari Jumat Bang. Tentang buku dulu lah, grand launching. Oh, grand launching itu rencananya di 29, lokasinya di mana? Tanggalnya sudah definitif ya, 29 Agustus. Lokasinya belum definitif. Belum ada konfirmasi dari Bu Tipa karena terkait dengan security. Kita kan sudah punya pengalaman. Kemarin panas-panasan di UC UGM, Cafe and Resto-nya. Ya. Pertama di ruang Nusantara UC UGM itu, yang di dalam itu udah di DP 1 juta, dibatalkan karena didatangi oleh Polsek Blak Sumur dan Lidik UGM, dibatalkan. Ya kan? Tempoh hari kan ada yang komentar dulu saya namanya, kok di UGM itu ada polisi ya? Kan katanya kampus nggak boleh ada polisi. Iya. Terus gimana Bang? Ya itulah kita herannya. Pada saat kita datang menyerahkan surat itu kok ada polisi. Nah itulah pengalaman dari kemarin itu, kita ada di Cafe Resto UC UGM karena tidak boleh menggunakan ruang meetingnya, ruang rapatnya, ya kan? Nah akhirnya kita di UC Cafe Resto dan akhirnya dimatikan listrik dan AC-nya. Akhirnya begini-gini orang. Saya saja hampir pingsan itu bro, ya kan? Itulah perilaku atau perlakuan UGM kepada kami, ya kan? Sebegitunya UGM memperlakukan alumninya. Coba, alasannya politik. Buku loh. Coba kalian baca nanti itu buku itu, ada politiknya enggak? Biar terang ya Bang, banyak komentator meminta agar acara resmi dari televisi itu mempertemukan Abang Ubed dengan Eva. Iya. Gimana tuh Bang kalau Abang dipertemukan face to face, head to head? Ya sangat bagus lah, gitu loh. Kan peneliti siap salah, harus siap salah. Tapi kita serukan lah ya. Iya, coba Kak Rosiana Silalahi undang dulu rektor UGM, ya kan? Terus lawan debatnya Pak Roy Suryo atau sesama saya, wanita, Dr. Tifa. atau sesama wanita Dokter Tifa, gitu, ya kan? Itu alangkah lebih baiknya. Iya, sama-sama kedokteran. Jadi tidak seperti podcast arisan internal itu. Masa UGM sebesar UGM hanya berani di podcast gaya arisan internal si penanya dan penjawab sesama kalian, ada skripnya. Dan ini ya udah 2 orang Iya. dan 12 orang malu. Iya, bicara lagi. ya kan? Ini Karena bicara. kalian tuh bertanggung jawab loh secara moral. Ya akibat ijazah ini, ya ada 12 orang dilaporkan Joko Widodo Dan 2 sudah. dan 2 orang Bambang Tri dan Gus Nur itu sudah dipenjara. Di mana moralitas kalian? Atau karena kau bermasalah tersandera 29 miliar nggak pernah punya moralitas lagi? Duh, parah kali. Oke, apalagi Bu? Perihal Ya artinya ya itu ya, berani keluar. Ya kan, universitas kan menjangkau, mengedukasi bukan hanya mahasiswa UGM, tapi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab kalian mengedukasi bukan hanya mahasiswa UGM. Itu makanya ada kepengabdian masyarakat. Ya, Ada yang bilang 9 GB. UGM nggak berani debat live. iya gitu loh. Sepanjang itu nggak berani, ya sudahlah. Ya, debat live, boro-boro debat live podcast aja banyak potongan kata Bang Rismon. iya banyak potongan, gitu loh. Itu kan kalau kita lihat apanya, optical flow-nya, ya aliran dari video itu kelihatan sekali ada pergeseran tepi-tepi itu yang tidak matching gitu. Artinya ada jumping gitu loh antar segmen-segmen video yang disatukan, ya kan? Dari Betty Nurbaiti, parah pakai mematikan listrik segala, menjijikan kelakuan tidak bersalah. Iya, bayangkan langsung mereka prejudice, presumptions of guilty, langsung menjudge, menghakimi kami bahwa acara itu politik. Itu kan siapa itu humasnya kalau nggak salah, Imade apa ya? Nggak tahu. Oh.
Sunarsa kalau nggak salah. Itu kan ini kami UGM tidak mau terlibat politik praktis. Itu buku bro. Jangan presumption of guilty dulu lah menghakimi. Lagian live bisa disaksikan orang. Iya, isinya juga kan buku. Gitu loh. Kalau kami sebagian rakyat mempertanyakan ijazah Joko Widodo yang pernah dipakai sebagai presiden, ya wajar. Bukan ijazahmu yang kami ributkan. Gitu loh. Nobody lah. Iya. Kok dianggap itu apa? Politik? Masa apa namanya wakil atau suara universitas langsung presumption of guilty seperti itu? Ya datanglah Anda gitu loh. Kalau memang ada politiknya baru Anda tegur. Ini enggak, langsung dimatikan listrik, dimatikan AC biar kami menyerah, enggak jadi. Padahal bang sebenarnya nyala saya lihat sendiri dan juga toilet ada. Iya nyala yang lain gitu loh. Dicabut. Memang katanya satpam diperintah oleh otoritas UGM. Iya, siapa lagi otoritas UGM? Ya pengurus-pengurus UGM. Itu loh. Kan biadab semacam itu. Sebuah universitas melakukan hal seperti itu. Gitu loh. Cara mengusirnya, cara menghentikannya itu biadab menurut saya. Tidak beradab. Tidak beretika. Iya, ada mantan Kasat itu Pak Jenderal Tiasno Sudarto. Gitu loh. Kan panas-panasan kita gitu. Seolah-olah ketika dimatikan listrik kita gerah, bubar gitu ya kan. Parah sekali tindakan UGM ini. Dari situ sebenarnya publik sudah bisa menilai gitu. Ya tindakan-tindakan kalian semacam itu. Makanya Ova Emilia, Anda nggak cocok memimpin UGM. Ya, 29 miliar itu ya gagal bayar BPR kalian itu, keluargamu itu sudah dibayar belum? 29 miliar itu. Oleh negara. Ya oleh dia lah dan keluarganya. Gitu loh. Ya. Jadi orang pernah melakukan tindakan melawan hukum ya nggak pantas memimpin UGM. Atas nama Farida dari Timur Tengah, tolong direspon bang. Saya pengen beli bukunya, tapi saya lagi di Mekah. Gimana cara dapat bukunya? Pre-order aja dulu. Reorder aja WA. Nanti akan ada solusi untuk luar negeri ya. Iya, solusi luar negeri. Ya kan, begitu. Ada pesan nih dari Wapres Girl Band langsung. Jangan lupa besok tanggal 25 Agustus 2025 mendukung mahasiswa demo di gedung DPR. Gimana tuh bang? 25 Agustus kita mendukung, tetapi saya harus menuntaskan panggilan Polda Metro Jaya karena kemarin hanya 2 video yang saya jawab dari belasan video ya dari Bali Academy maupun akun X saya ya. Dari dua video tersebut sudah ada 49 pertanyaan. Nah jadi saya harus melanjutkan panggilan tersebut sampai tuntas. Oleh karena itu sepertinya saya nggak bisa hadir ke depan gedung DPR MPR. Tapi niatnya sebenarnya ada ya bang? Ya kalau besok bisa di-cut, bisa saya berangkat kalau bisa di-cut oleh penyelidiknya. Iya, kalau penyidiknya mengizinkan, ya kita berangkat itu loh. Misalnya jam 1, jam 2 kita berangkat ke sana gitu. Mau? Oke? Ready ya. Oh, ready ya. Bang, sebenarnya kemarin waktu abang dipanggil Polda hari Jumat itu kan, ada youtuber termul yang hadir juga di Polda. Mungkin dia berasumsi tuh, abang dipanggil kan kemarin hari Jumat tuh. Mereka berasumsi kalau abang panggilan Jumat itu Jumat Keramat, katanya mungkin kemungkinan abang langsung ditahan. Jadi mereka datang ke Polda berharap mau bikin konten kalau abang ditahan. Mau pesta. Kasihan deh kalian. Padahal saya dengan penyidik ketawa-ketawa di sana, ngopi-ngopi, merokok-merokok gitu ya kan, santai-santai. Ya, saya menjelaskan secara teknis. Istirahat dulu, Pak penyidik, Bang penyidik. Ayo istirahat, rokok dulu ya kan, ngopi dulu. Jadi nggak setegang yang diperkirakan. enggak, mereka ingin mengekstrak dan saya bersedia untuk mengekstrak semua algoritma atau metode yang saya pakai. Terus saya nggak takut. Apakah bapak penyidik itu sudah bagus menjalankan tupoksinya atau bagaimana? Sudah sangat bagus karena memberikan kita waktu seluas-luasnya untuk menjawab setiap pertanyaan. Jadi tidak membatasi. Enggak membatasi, waktu pun nggak membatasi. Kalau waktu nggak membatasi, diberikan seluas-luasnya. Dari beberapa calon pertanyaan video abang itu, kira-kira akan terselesaikan berapa hari untuk abang menjawab proses penyidikan ini? Nah itu bergantung seberapa banyak pertanyaan dari penyidik pada setiap video selanjutnya. Karena kemarin 1 hari aja abang baru menjawab 2 pertanyaan. 2 video, 49 pertanyaan. 49 pertanyaan. Jadi kalau berikutnya ya tergantung jumlah pertanyaannya. Karena satu video bisa 10 sampai 15 pertanyaan. Gitu loh. Abang kemarin bawa buku itu diserahkan juga. Iya, dan disita gitu kan. Yang bagian dari kan bagian tulisan saya yang di Jokowi's white paper itu kan saya cetak sendiri. Ya saya serahkan lah, ada berita acara penyerahannya, penyitaannya mereka oleh itu gitu loh. Sudah bagus ya. Jadi saya tinggal menjawabnya merujuk ke
bab ini tentang ini halaman sekian sampai halaman sekian, itu penjelasan saya kan teknis. Gitu loh. Ya jadi kan kasihan sekali YouTuber berharap itu, ya kan? Tidak gampang bro, ya. Yang menginginkan Kalian kira sekarang Kapoldanya pun sudah ganti Pak Asep, ya, bukan siapa Karyoto lagi. Beda sekarang, rejim juga sudah berbeda. Rejim bobrok Joko Widodo sudah berakhir bro. Rejim penegakan paling bobrok sepanjang sejarah Indonesia, yaitu rejim Joko Widodo, itu sudah berakhir. Sekarang rejim Prabowo Subianto yang tugasnya mencuci piring, bukan hanya piring, sampai baskom balanga, sampai apanya itu, ember-embernya terpaksa Prabowo Subianto yang mencuci, yang kotor ditinggalkan Jokowi itu. Dia kan sampai embernya bukan hanya piring gelas yang dicuci, ember-embernya, balangannya semua dicuci, saking kotornya. Ada masukan dari atas nama Marino. Uji umur kertas secara terbuka wajib dilakukan. Biarpun kertas tersebut bukan berupa ijazah, yang penting pernah berkuliah di sana. Iya, Kertas dari dokumennya. iya, dokumen-dokumen yang yang disediakan UGM kan bisa nipu. Iya. Artinya orang-orang yang berkepentingan di UGM itu bisa menipu, mereproduksi lembaran-lembaran yang diklaim mereka otentik kan gitu. Ada yang dipajang di TV, ada yang putih. Ada yang putih, ada yang kekuningan, Tidak gitu sesuai loh. zamannya. Jadi bukan hanya skripsi, lembar pengesahan skripsi maupun ijazah, yang tadi itu juga harus diuji. Iya, dokumen itu harus dibeberkan. Gitu loh. Dan diuji tadi. Enak sekali diklaim otentik oleh UGM langsung diterima. Dia kan harus diuji forensik. Kenapa? Pengurus itu kan bisa jadi punya kepentingan seperti Ova Emilia dan berbohong. Ya kan? Presiden aja bisa berbohong. Joko Widodo berbohong, apalagi cuma rektor kan gitu. Jangan salahkan UGM-nya, pengurusnya itu sekarang. Lanjut. Jadi bisa diperkirakan progres penyidikan Abang ini akan cukup memakan waktu beberapa hari ke depan, Bang. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa menyimpulkan, tetapi sekali lagi tergantung jumlah pertanyaan untuk tiap video. Ya kan, kalau butuh sampai Jumat ya sampai Jumat, itu kan. Tetapi kan kita tidak boleh tergesa-gesa dong. Ya, betul. Karena kan bahan itu nanti dimajukan ke jaksa atau untuk gelar perkara khusus untuk mencari katanya mens rea, niat jahat, gitu loh. Ya kan, niat jahat berdasarkan jawaban kita. Nah, kalau saya pengecut lagi seperti menghindar lah ya, bukan pengecut, menghindar lagi seperti saat klarifikasi, maka saya pengecut. Kalau kemarin pada saat klarifikasi kan kita berharap agar tidak jadi penyidikan, tetapi kan sekarang sudah penyidikan, ya kan, mereka mencari mens rea. Kalau kita menghindar lagi pertanyaan itu malah menciptakan multi interpretasi. Oh, berarti nggak benar kau keilmuan itu, nggak berani ya kau menjawab pertanyaan penyidik itu. Jangan hanya berbicara di media, tapi saat penyidikan. Tapi pada saat di TV ku lihat kau sok hebat kali kau menerangkan itu sama Aiman dan Rosi misalnya, dan acara lain. Kenapa ke penyidik enggak? Ya sudah, saya terangkan. Itulah gentleman. Ya, ada mungkin sekelompok acara dengan taktiknya menyelamatkan kliennya ya, dari sudut pandang mereka kan mungkin mengatakan strategi-strategi ya. Tetapi kan itu menciptakan ruang multi interpretasi, apalagi kita mengklaim sebagai kita peneliti. Saintis. Ya, sebaiknya dijawab aja sesuai koridor ilmiahnya kalau menurut saya. Oh, iya. Tetapi mungkin yang lain berpikiran lain. Tapi kalau saya, karena memang apa yang saya tuliskan juga apa yang saya videokan, ya apa salahnya sih, gitu loh. Oke. Kan sains adalah repeatable, dapat diulangi, direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain. Kan itu, ya kan? Berani didebat, berani direkonstruksi, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang manipulasi, kan bisa diuji oleh orang lain. Bang, Jangan, tapi di buku Jokowi White Paper semua argumen Abang itu kan argumen-argumen teknis yang tentunya nggak setiap orang memahami, apalagi penyidik. Abang mendapat kesulitan nggak atau kekhawatiran nggak? Takutnya salah persepsi dari penjelasan Abang yang tidak dipahami penyidik, tiba-tiba mengartikan penyidik itu dalam penulisan kalimatnya berbeda dengan maksud tujuannya. Abang takut itu kan nggak? setelah kita kasih jawaban kan di print kan, kita periksa lagi. Oh, dibaca ulang. Kan baca ulang sebelum kita tanda tangani, Belum kan baca gitu. ulang, Iya, lagi. iya kan. Mereka memberikan kebebasan untuk kita mengkoreksi. Artinya begini, daripada kita menghindari menjawab dan mereka menyimpulkan secara prematur tentang mens rea kita, kenapa nggak kita jelaskan saja seutuhnya metode yang kita pakai, gitu loh. Kenapa Anda menyimpulkan fontnya Times New Roman misalnya? Oke. Apa yang menyebabkan Anda menyimpulkan itu? Oh, ada pertanyaan Iya gitu, kan? Iya, gitu loh. Jadi
dari kita kan kalau menghindari jawaban-jawaban teknis seperti itu, malah memberikan mereka power untuk berinterpretasi sesuatu yang bukan maksud kita. Oke, betul. Ya kan? Dan juga saya di TV-TV banyak mempraktekkan bla bla bla, tapi di penyidik takut, pengecut dong kata Termul. Ya. Ya kan? Pengecut lu. Cuma berani di TV. Di penyidikan nggak jawab. Di penyidikan malah nggak mau jawab apa-apa. Kan Termul gitu. Beli source code juga, source code dari Iya kan, di buku yang di print itu, yang bagian dari tulisan itu kan ada source, bisa diuji oleh penyidik. bisa dibuktikan. Iya, dibuktikan. Iya. Iya, tetapi soft copy-nya nggak saya berikan dong, enak banget. Jadi biar mereka membuat lagi. Iya, gitu loh. Iya kan? Jadi ya kayak gitulah menurut saya. Jadi sepanjang itu ilmiah saya jawab. Kalau nggak ilmiah nggak saya jawab dong. Jadi kemungkinan penyidikan abang ini penyidikan paling lama. Mungkin bisa seminggu kali. Bisa jadi ya, tergantung, makanya tadi tergantung jumlah pertanyaan untuk tiap video. Kalau kalau penyidiknya merasa perlu pertanyaan lain, pertanyaan lanjutan, why not gitu loh. Sepanjang saya mendeteksi tidak ada jebakan di situ kan gitu. Tapi yang menjadi unik penyidikan abang ini seperti orang kerja, masuk datang Polda jam 9 atau jam 10, pulang jam 5 gitu ya bang. Iya. Iya. Jadi ya kan, karena kan dari Office hour. 37 link video dan X dan lainnya itu, TikTok itu kan kalau nggak salah 12 katanya penyidik itu milik saya, sepertiganya sendiri. TikTok. TikTok kan saya nggak punya, tetapi akun X kan ada. Oke. Nah, kalau yang nggak punya saya ngapain saya jawab? Oh, itu ditanyakan juga meskipun itu dari video abang. Iya, akun X saya kan biasanya saya capture hasilnya kan, terus saya taruh ke dari link YouTube kan hasilnya saya capture ke akun X hasilnya itu loh. Itu juga ditanyakan juga. Kalau nggak salah totalnya jadi 12 gitu. Terutama lintasan stempel itu kan saya taruh di akun X saya, dan itu video itu belum ditanyakan kemarin, belum sempat. Jadi kalau memang nanti pertanyaannya banyak ya paling 2 video juga sehari. Jadi ibaratnya hasil penyidikan abang itu kalau dibaca itu seperti isi buku Jokowi White Paper tuh. Iyalah penjelasannya. Makanya saya bilang kemarin aja sudah berapa pertanyaan Pak? 9. Kalau sama nanti sekitar 50 untuk tiap 2 video, 50 pertanyaan, bayangkan itu totalnya. Kalau 12 berarti 50 dikali 6, 300 pertanyaan. 300 pertanyaan. Iya, gitu loh. Ya ibaratnya seminggu lah, sampai Jumat mungkin abang baru selesai penyidikan. Bisa jadi, atau mereka udah nyerah. Mungkin udahlah 2 video lagi aja, udah stop, capek kami. Ya gitu kan, kita nggak tahu juga. Yang berkepentingan kan mereka untuk menanyakan hal-hal semacam itu. Kalau saya kan ya menjawab, kalau saya rasa perlu menjawab kan. Jadi ya santai aja lah, apa yang mau diburu juga. Masa karena keinginan Ternak Mulyono jadi buru-buru penyidikan itu? Bukan buru-buru penyidikan buat khususnya hari besok Senin karena lagi ada demo tanggal 25 katanya. Ya kan besok kita permisi sama penyidik. Kalau penyidiknya nggak mengizinkan ya kita ikutin aja penyidiknya. Pak, bisa nggak berhenti jam 2? Kenapa? Saya mau ikut demo di DPR. Kan bisa aja kan, kita lanjutkan besok. Kalau dikasih, kita kan tinggal mengajukan. Kalau enggak, ya sudah, ikuti sampai jam 5 kan. Oke. Sebagai media tentunya saya juga perlu izin lah. Pak, izin dulu penyidikan hari ini sampai jam 1 siang atau jam 12 siang. Kita lanjut lagi besok penyidikan. Kenapa? Karena mau ikut demo dulu Pak di DPR. Lo memang pertanyaan lu nggak dikasih tahu berapa banyak lagi? Belum ya? Belum. Kalau saya kan sudah dikasih tahu, hanya 2 video hari ini, berikutnya mungkin sekitar 9 video lagi kan gitu. Ya kalikan aja lah. Berarti kan banyak hari lagi gitu loh. Iya kan? Tapi itu juga bagian daripada informasi kalau teman-teman ke Polda Metro Jaya dalam minggu-minggu ini tentunya bisa ketemu Bang Risma. Ya mudah-mudahan besok selesai, artinya cuma berapa video. Tapi kalau semua mau ditanyakan, ya apa boleh buat. Abang Gitu loh. bersedia tetap. Ya kita harus hargai proses hukum. Kita kan bukan warga istimewa seperti Jokowi. Dia yang melaporkan, dia yang mau mempidana kita, tapi dia nggak mau datang ke Polda Metro Jaya, alasan sakit. Padahal besoknya di PSI bisa teriak-teriak, ya kan, maunya beri ke Solo, gitu loh. Ya kan, keistimewaan itu kan hanya punya Joko Widodo dan dinastinya dan keluarganya. Ya kan, biar puas si Jokowi ini, ya kan, mau dipenjara semua orang yang mempertanyakan ijazahnya. Padahal itu ijazah publik. Hebat kan, Termul membela. Enggak, nanti di pengadilan. Iya, kalau datang dia berani datang.
Kan berkali-kali di pengadilan, katanya di pengadilan di PN Solo dan PN Sleman nggak berani itu. Tapi Termul sekarang ini sedang terpecah, Bang. Kenapa itu? Mengalami, anggapan saya itu sedang mengalami dilema. Kenapa? Khususnya kasus Silverter sama Noel KPK. Kenapa dia? Ini kan dua-duanya kepala-kepala Termul nih ya kan. Satu kepala relawan, kedua juga ya ketua relawan juga nih. Dua-duanya, yang satu sudah terpidana tetapi tidak dipenjara, yang satu lagi OTT KPK. Ini abang melihat ini sepertinya ada nggak sih Termul mengalami dilema dari problem kepala-kepalanya ini yang ditangkap? Inilah ya Berkasus salahnya ya tahulah Jokowi menernak bayarwannya ini. Masa relawan nggak digaji? Bayarwan. Bayarwan apa itu? Oh. Dibayar, bukan relawan. Rela kan berarti kan relawan nggak Oh. nggak mau balas budi, pingin posisi, kan mereka bayarwan. Para bayarwan ini kan memang sengaja dipelihara oleh Jokowi, ya untuk menjadi backup dia lah. Kalau ada masalah-masalah biar bisa para ternak-ternak ini bersuara melindungi dia. Seperti si Jembul, yang lainnya, ya kan? Seperti si Adi Armando, ya kan? Nah, uang-uang dari manakah untuk membayar para bayarwan ini, ya kan? Ya tentu ada aliran dana itu. Tapi itulah Jokowi selalu meminjam tangan orang untuk memukul orang lain. Itu memang sudah ciri khas dia. Itu ya, presiden penipu, pengecut, ya. Terus korup. Jadi posisi Arpi sudah memalukan Indonesia di mata dunia, tapi Termulnya itu masih tetap menjilatnya. Ya, menipu rakyat, SMK dan lainnya, janji-janjinya, aduh parah dah pokoknya. Makanya kita nggak habis pikir dengan Termul ini, betapa yang katanya beragama ya, kalau beragama Termul ini, harusnya kan kita mengidolakan orang yang jujur, pemimpin yang berintegritas. Kan diajarin di agama masing-masing untuk jujur kan? Berarti kita sama-sama menginginkan pemimpin yang jujur. Sementara Jokowi suka nipu. Mulai nyapres aja sudah nipu dia. Gitu. Terbukti OCC Arpi. Berarti kan Termul ini tidak beragama ini. Kalau dia beragama, maka dia mengidolakan pemimpin yang bersih, jujur. Termul ini kan bayarwan. Nah, kalau ada duit, komen dia 400 perak ya kan. Nah, untuk dapat 50.000 berapa itu? Kalau 10 kan 4.000, berarti 140.000, berarti 125 komen dia untuk 50.000 coy sehari. Pegel nggak itu? Ya kan? Udah mau habis baterai ya? Siap. Udah berapa menit? Udah 1 jam pemirsa. Oke, tutup dulu ya. Terima kasih teman-teman bisa simpulkan sendiri lah dari awal kita bahas soal podcast UGM yang kata Bang Grisman itu podcast Arisan internal UGM, bahas soal launching buku, bahas soal Termul ini yang berurusan dengan hukum, dan bahas soal lanjutan penyidikan Bang Grisman besok di Polda Metro. Jadi kurang lebih seperti itu informasi terbaru yang bisa kita sampaikan langsung dari Bali Academy dan Bang Update. Ya, salam. Bye.